Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran sendiri pada bab ini terdiri dari garis singgung lingkaran dalam, garis singgung lingkaran luar, dan panjang tali minimum. Hari ini coba kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, langsung saja kita menuju soalnya. Oke, seperti biasa kita bacakan dulu soalnya ya. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 3 cm dan 2 cm, sedangkan jarak antara kedua titik pusatnya 13 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah, nah, garis singgung lingkaran ini erat kaitannya dengan Pythagoras, atau lebih tepatnya triple Pythagoras. Maka dari itu triple Pythagorasnya harus terlebih dahulu paham atau hafal ya, yang merupakan angka-angka dasar triple Pythagoras seperti 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, ada lagi 8, 15, 17, kemudian 7, 24, 25. Nah, beberapa angka triple ini untuk memudahkan dalam menjawab soal-soal garis singgung lingkaran mesti dihafal atau mesti berada di luar kepala setidaknya ya, untuk memudahkan dalam menjawab soal-soal garis singgung lingkaran. Nah, nanti bagaimana cara menjawab cepat soal-soal berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam? Nah, di sini akan kita coba selesaikan ya. Nah, sini yang diketahui itu adalah jari-jarinya yang pertama 3 cm, yang kedua 2 cm, kemudian jarak pusatnya itu 13. Nah, biasanya cara menjawabnya itu teknik cepatnya kita jabarkan dulu. Ada R, kemudian ada JP yaitu jarak pusat, kemudian di sini kan yang ditanyakan garis singgung dalam, kita simbolkan dengan PD. Persekutuan dalam. Nah, kalau dalam persekutuan dalam itu jari-jarinya pasti ditambah ya. Maka kita tulis tambah sini. Nah, di soal disebutkan 3 dan 2 jari-jari, berarti 3, 2 itu menghasilkan 5 ya. Kemudian di soal dibilang jarak kedua titik pusatnya atau JP-nya 13. Nah, dengan mudah kita pasti menjawab kira-kira triplenya apa nih. Kalau ada 5, ada 13, maka pasangan triplenya yang satu lagi adalah, ya betul, 12. Nah, sehingga soal ini jawabannya adalah C, 12 cm. Nah, ini teknik cara cepat menjawab soal-soal garis singgung lingkaran ya. Mesti wajib hafal triple Pythagorasnya. Oke, next ya. Oke, dua lingkaran masing-masing berjari-jari 12 cm dan 4 cm. Garis singgung persekutuan dalamnya 30. Tentukan jarak antara kedua titik pusatnya. Sama seperti tadi ya, kita susun dulu R, kemudian JP, kemudian di sini soalnya garis singgung lingkaran dalam ya, berarti PD ya. Oke, kita garis bawahi. Nah, dalam garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah ya, berarti 12 ditambah 4 itu hasilnya 16. Oke, kemudian di soal disebutkan bahwa garis singgung persekutuan dalamnya 30. Nah, 30. Nah, tentukan jarak antara kedua titik pusatnya. Nah, berarti JP-nya berapa nih? Pertanyaannya. Nah, berarti kita harus mencari kira-kira
pasangan triplenya berapa nih? Ada 16, ada 30, berarti triplenya berapa nih satunya lagi? Nah, coba kita susun ya. 16, 30 itu dari triple yang mana ya? Kita coba dari triple yang 8, 15, 17. Nah, kalau kita tarik atau kita kalikan 2 sini, maka akan menghasilkan angka-angka ini kan. Nah, sehingga salah satu angka triple dari 16 dan 30 itu adalah 34. Nah, sehingga jawabannya adalah 34. Nah, seperti itu kurang lebih caranya ya. Kita harus mencari tahu dulu angka dasar dari triple soalnya tersebut ya. Nah, tentunya tadi seperti disampaikan di awal, 4 angka triple itu wajib sudah hafal atau sudah ada di luar kepala sehingga menjadi dasar untuk menjawab soal-soal dari singgung persekutuan. Oke, next ya. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 11, 9, sedangkan jarak antara kedua titik pusatnya 29. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah, nah, sama seperti tadi, kita susun dulu R, CP, PD ya. Nah, susun, kita kasih garis, kemudian dalam garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah ya. Oke, kita tambah. Di soal dikatakan 11 dan 9 jari-jarinya, berarti 11 tambah 9 itu hasilnya 20. Nah, CP nya jarak pusatnya itu 29. Nah, sehingga garis singgung persekutuan dalamnya adalah, nah ini berarti berapa? Jadi kalau ada 20, 29, maka angka salah satu triplenya apa? Nah, ini merupakan salah satu triple yang mungkin jarang dihafal ya. Itu salah satunya ada lagi triplenya itu 20, 21, 29, sehingga jawaban dari soal ini adalah 21. Ini juga merupakan angka triple dasar ya. Jawabannya 21. Oke, cukup mudah ya dari soal ke soal, tidak sampai semenit. Kita next lagi. Jarak kedua pusat lingkaran 50 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran 48 cm. Jika salah satu jari-jari lingkaran 9, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah, masih sama cara menjawabnya. Kita susun terlebih dahulu R, CP, lalu PD ya, karena ini berkaitan dengan garis persekutuan dalam. Seperti biasa kita garis, kemudian jari-jarinya jika garis singgung itu selalu ditambah ya. Nah, kita lihat soalnya, kita input angka-angkanya ke dalam kolomnya masing-masing. Jarak kedua pusat lingkaran 50 nih. Nah, panjang garis singgung persekutuan dalamnya 48 ya. Sementara salah satu jari-jari lingkarannya 9. Nah, kita diminta mencari panjang jari-jari yang satunya lagi nih. Ceritanya kita belum tahu nih. Nah, kita belum tahu. Nah, berarti sama seperti cara menjawab soal-soal sebelumnya, kita harus tahu dulu nih pasangan dari 48 lalu 50, ini triplenya satu lagi, angkanya berapa? Kita wajib tahu ini merupakan dasar dari angka triple yang mana. Nah, coba kita telisik dari salah satu triple yang dasarnya 7, 24, 25. Kemudian ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2, berarti ini hasilnya 50.
ini hasilnya 48. Nah ini berarti hasilnya adalah 7 kali 2 14. Nah, hasilnya 14, berarti ini seharusnya hasilnya adalah 14. Sehingga 9 ditambah berapa yang hasilnya 14? Jawabannya adalah 5. Nah, berarti panjang salah satu jari-jari yang lainnya itu adalah 5. Supaya apa? Supaya menghasilkan 14. Jawaban yang mana tuh? Yang D ya. Udah ya, udah sampai 1 menit. Kalau misalkan triplenya sudah hafal. Oke, kita next ya. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 17 cm dan 2 cm. Sedangkan jarak kedua pusatnya 25. Panjang garis sigung persekutuan luarnya adalah, nah ini sudah mulai persekutuan luar. Di mana letak perbedaan antara garis sigung persekutuan dalam dengan garis sigung persekutuan luar? Sama seperti cara menjawab soal-soal sebelumnya, kita susun dulu ya. R, CP. Nah, karena ini berkaitan dengan garis sigung persekutuan luar, kita misalkan atau kita simbolkan PL untuk membedakan simbol yang CD tadi ya. Ini kan persekutuan dalam. Sama kita garis bawahi. Nah, perbedaannya adalah kalau garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah, sementara garis singgung persekutuan luar sebaliknya kurang ya. Berarti kita input nih angka 17 dan 2. 17 dikurang 2 hasilnya adalah 15 ya. Kemudian jarak kedua pusatnya 25. Nah, sama seperti contoh sebelumnya ya. Kita wajib tahu nih kira-kira kalau ada 15, ada 25, maka salah satu angka triplenya. Yang satu lagi itu berapa? Kita wajib tahu angka dasar dari triple ini. Coba kita gunakan yang 345 ya. Kita gunakan yang 345. Nah, coba ini kita kalikan 5. Maka hasilnya ini 25, ini 15. Nah, maka yang 4 ini hasilnya adalah 20. Nah, berarti salah satu triplenya dari 15 25 yaitu satu lagi adalah 20 ya, karena merupakan angka dasar dari triple 345. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, diingatkan apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit ya. Kemudian kalau pembahasan soal ini atau pembahasan di video ini dirasa bermanfaat, boleh silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan ya, dan follow terus channel ini ya. Oke, kita lanjut ya. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 10 cm dan 1 cm, sedangkan jarak kedua pusatnya 15. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Oke, sama seperti tadi ya, kita susun dulu R, kemudian JP, PL ya, karena ini berkaitan dengan persekutuan luar. Nah, kalau dalam persekutuan luar itu jari-jarinya dikurang, berarti 10 kurang 1 dari sini ya. Nah, hasilnya 9. Sementara jarak pusatnya adalah 15. Nah, berarti persekutuan luarnya adalah, nah, sama seperti soal sebelumnya ya, kita harus tahu pasangan triplenya ini berapa. Dari 9, 15, satu lagi itu apa. Nah, makanya kita wajib tahu dulu dia kan angka dasar dari yang mana ya. Oke, kita coba pakai yang 345 lagi ya. 345. Oke, kemudian ini kita kalikan 3. Coba
ini hasilnya jadi 15, kemudian yang ini hasilnya jadi 9, maka salah satu triple yang satunya lagi adalah hasilnya 12. Sehingga salah satu triplenya dari 9 15 adalah 12. Itu ya, udah, yang penting kita tahu angka dasar dari triplenya itu berapa. Oke, kita next ya. Jarak kedua pusat lingkaran 26 cm dan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran 24 cm. Jika salah satu jari-jari lingkarannya 13, maka panjang jari-jari lingkaran yang lainnya adalah, masih sama cara menjawabnya seperti salah sebelumnya. Kita susun dulu ya, R, JP, kemudian PL ya. Susun, nah, baru kita input angka-angkanya ya. Jarak pusatnya 26, berarti di sini 26. Kemudian persekutuan luarnya itu 24, berarti ini 24 ya. Kemudian kalau di persekutuan luar itu jari-jarinya dikurang, dan salah satunya adalah 13. Nah, kita belum tahu nih salah satu jari-jarinya lagi itu berapa. Nah, makanya kita wajib cari tahu pasangan dari 24, 26 dan satu lagi tuh siapa atau berapa gitu ya. Nah, kita harus tahu nih berasal dari angka dasar yang mana ya. Coba kita pakai yang angka dasarnya itu 5, 12, 13. Nah, lalu ini kita kalikan 2 sehingga ini menjadi 26, kemudian ini menjadi 24, sehingga yang satunya lagi menjadi 10. Nah, kita jawab sudah bahwa salah satu pasangan dari 24 dan 26 salah satunya ya adalah 10 ya. Sehingga 13 dikurang berapa yang menghasilkan 10? Nah, jawabannya adalah 3. Sehingga panjang jari-jari salah satunya lagi adalah 3. C ya. Masih cukup mudah ya, kurang lebih cara menjawabnya tidak sampai 1 menit. Yang penting hafal angka dasar triplenya ya. Oke, kita next. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 30 dan 21, sedangkan jarak kedua pusatnya 41. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Masih sama, kita susun R, JP, kemudian PL. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. Jarak kedua pusatnya 41. Kemudian jari-jari dua lingkarannya masing-masing 30 dan 21. Kalau di persekutuan luar jari-jarinya dikurang ya, berarti 30 dikurang 21. Hasilnya adalah berapa? 9. Nah, sama seperti contoh sebelumnya nih. Kalau ada 9, ada 41, maka pasangan yang satunya lagi itu berapa? Nah, dalam triple Pythagoras masih ada satu lagi pasangan yang memang jarang keluar ya, yaitu 9, 40 dan 41. Sama seperti tadi ya, 20, 21 dan 29. Sehingga jawabannya untuk soal ini 9 dan 41, maka pasangan satu lagi adalah 40. Jawabannya yang B ya. Masih cukup mudah ya. Kita next. Nah, sudah mulai masuk ke dalam bentuk gambar ya. Oke, pada gambar berikut panjang jari-jari PA 7, jari-jari lingkaran besarnya 7 ya. Kemudian jari-jari lingkaran kecilnya 3. Nah, jika panjang garis singgung persekutuan dalam AB adalah 24, maka jarak kedua pusatnya adalah masih sama
meskipun bentuknya dalam gambar. Masih kita susun. Cara menjawabnya R CP, karena ini merupakan bentuk atau gambar dari garis singgung persekutuan dalam, berarti kita gunakan yang PD ya. Garis. Masih ingat kalau di garis singgung persekutuan dalam jari-jarinya diapakan? Ya betul, ditambah ya. Nah, berarti kita tambahkan nih 7 tambah 3, hasilnya adalah 10. Kemudian dikatakan di situ garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24. Nah, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita wajib mencari tahu nih kira-kira pasangan dari 10, 24, maka satunya lagi nih apa atau berapa ya. Coba ini kita ulik dari pasangan yang 5, 12, 13 ya. Oke, coba kita kali 2 sehingga ini menjadi 10, 24. Nah, maka satu lagi menjadi 26. Oke, berarti jawabannya jarak pusatnya adalah 26. Masih cukup mudah ya. Kita next ya. Oke, soal berbahasa Inggris kurang lebih maksudnya adalah masih sama ya. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing itu 12 cm dan 5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya itu adalah 24, maka jarak kedua pusat lingkaran adalah sama seperti tadi. Di sini berarti berkaitan dengan eksternal berarti garis singgung persekutuan luar. Sama kita susun R CP PL. Oke, luar ya. Garis bawah. Masih ingat kalau persekutuan luar jari-jarinya diapakan? Ya betul, dikurang ya. Beda dengan garis yang persekutuan dalam ya. Di sini dikatakan jari-jarinya 12 dan 5. Berarti kita 12 dan 5 sehingga menghasilkan 7 ya. Kemudian dikatakan di situ garis singgung persekutuan luarnya adalah 24. Nah, sehingga jarak pusat kedua lingkarannya adalah, sini sudah jelas dan pasti, yang merupakan angka dasar triple ya, yaitu satu lagi 25. Berarti jawabannya yang C. Udah ya. Sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, next ya. Jarak dua pusat lingkaran adalah 15 cm, sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12. Jika panjang jari-jari salah satu lingkarannya adalah 6, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah, nah ini kita garis bawahi berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, berarti kita susun seperti tadi, R CP PD. Kita garis bawah. Nah, lalu kita input angka-angkanya ya. Sini dikatakan jarak pusatnya 15, berarti 15. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12. Nah, dalam garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah. Dan salah satunya adalah 6. Oke. Sama seperti tadi, berarti kita diminta mencari panjang jari-jari yang satunya lagi nih. Kita belum tahu. Tapi pasti bisa kita temukan ya. Karena kita lihat pasangannya aja. Ini ada 12, ada 15. Maka pasangan yang satunya lagi itu berapa? Nah, ini sepertinya mengarah ke salah satu pasangan triple yang 3, 4, 5 ya. Oke, coba
coba ini semua kita kalikan 3, sehingga ini hasilnya 15, ini 12, dan ini hasilnya adalah 9. Nah, berarti pasangan dari 12 15 salah satunya lagi adalah 9 ya. Nah, berarti 6 ditambah berapa yang hasilnya 9? Hasilnya 6 ditambah 3 ya. Nah, berarti panjang salah satu jari-jarinya yang lain adalah 3. Cukup mudah ya. Oke, kita next. Panjang garis singgung persatuan dalam dua lingkaran 30 cm. Keywordnya adalah garis singgung persatuan dalam, berarti PD ya. Sedangkan jarak kedua pusatnya 34 dan panjang jari-jari lingkaran salah satunya adalah 10. Nah, panjang jari-jari lingkaran yang satunya lagi itu berapa ya? Oke, sama kita susun R, CP, dan PD ya. Kasih garis. Kemudian kita input angka-angkanya, katakan situ garis singgungnya adalah 30, sementara jarak pusatnya 34. Salah satu panjang jari-jari lingkarannya adalah 10, ditambah berapa ya? Karena kan garis singgung persatuan dalam itu jari-jarinya ditambah ya. Nah, sama seperti tadi nih, pasangan dari 30 34, maka salah satunya lagi itu berapa ya? Oke, sudah bisa ditebak. Nah, ini coba kita dari salah satu pasangan 8 15 17 ya. Nah, ini coba kita kalikan 2. Nah, maka hasilnya adalah 34 30 16. Nah, sehingga kelihatan nih ada 34 nya nih, ada 30 nya, berarti salah satunya lagi adalah 16 ya. Nah, jadi 10 tambah berapa yang hasilnya 16. Jadi mudah ya jawabnya, yaitu adalah 6 ya. Berarti jawabannya panjang salah satu jari-jari yang lainnya atau yang satunya lagi adalah 6. Oke, masih cukup mudah. Oke, kita next ya. Oke, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 24, jarak kedua pusatnya 26. Jika panjang jari-jari lingkaran yang satunya 17, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah, di sini keywordnya adalah persekutuan luar. Oke, berarti kita susun seperti tadi, R, CP, kemudian PL ya, persekutuan garis bawah, garis bawah, garis bawah. Kalau dalam persekutuan luar jari-jarinya diulang ya. Oke, kita input angkanya ya. Persekutuan luarnya 24, kemudian jarak pusatnya 26, panjang salah satu jari-jarinya adalah 17. Ini kita belum tahu nih apa ya. Oke, sama seperti contoh sebelumnya ya, kita mencari salah satu pasangan dari triple yang mana ya. Ada 24, ada 26, berarti satu lagi nih berapa ya? Sepertinya sudah kelihatan ya, ini merupakan salah satu pasangan yang mana ya. Yaitu merupakan salah satu pasangan dari 5 12 13 kali 2 ya. Hasilnya adalah 26 24, satu lagi 10. Berarti ini harus menghasilkan 10. Nah, 17 dikurang berapa yang hasilnya 10? Ya betul, 17 dikurang 7 ya. Sehingga panjang
salah satu jari-jari yang lainnya adalah 7. Oke, masih cukup mudah. Nah, next ya. Oke, kita masuk ke dalam soal panjang tali minimal ya. Tadi soal-soal berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam sudah, garis singgung persekutuan luar sudah. Berarti bahasan terakhir di dalam bab garis singgung lingkaran yaitu adalah panjang tali minimal atau minimum ya. Coba kita jawab soal ini ya. 6 buah paralon berbentuk tabung seperti di gambar. Jika jari-jari paralonnya 14, maka panjang tali minimal untuk mengikat 6 paralon tersebut adalah, sini ada 6 ya. Oke. Biasanya rumus yang digunakan itu PT itu panjang tali ya. Tali sama dengan keliling lingkaran ditambah N dikali D. Nah, biasanya sih yang sering dipakai ini. Oke, coba kita jawab ya. Keliling lingkaran. Nah, kita tahu keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2pi kali R. Sementara N itu apa maksudnya? N itu adalah banyaknya tali yang lurus. Banyaknya tali yang lurus. Nah, bagaimana cara menghitung banyaknya tali yang lurus? Nah, kita coba seperti ini ya. Tanda ini. Oke. Kita taruh titik pusat. Kita taruh ya. Seperti ini. Ini titik pusat ya, titik pusat ya. Oke, lalu kita hubungkan ya. ND itu artinya adalah ada berapa banyak diameter yang kita dapatkan di dalam gambar tersebut. Oke, kita coba. Oke, warna hijau ya biar kelihatan. Ini ke sini namanya jari-jari ya. Ini ke sini jari-jari. Sorry. Nah, jari-jari ditambah jari-jari itu menghasilkan diameter. Berarti ini dianggap satu diameter. Pokoknya kalau dari titik ke titik jika dihubungkan itu menghasilkan satu diameter. Berarti ini satu diameter, ini 2 diameter, ini 3 diameter, 4 diameter, 5 diameter, 6 diameter. Berarti terdapat 6 diameter. Oke. Nah, sementara keliling lingkaran itu untuk apa? Untuk mewakili lengkungan-lengkungan yang mengikat paralon tersebut. Nih, lengkungan-lengkungan ini ya. Jadi lengkungan-lengkungan itu sudah diwakili oleh keliling lingkaran. Sementara yang tali yang lurusnya itu diwakili oleh banyaknya diameter di
dalam paralon tersebut ya. Oke, baru deh kita jawab ya. Dengan 2 dikali pi nya itu, karena ini jari-jarinya kelipatan 7, berarti bisa kita gunakan nilai pi 22/7 ya. Dikali pi nya 14 ditambah 6 kali, nah karena jari-jarinya 14, jarinya kan 14 tuh, nah berarti diameter itu tinggal dikali 2 aja ya. Nah berarti ini 28 ya. Oke, hasilnya ini bisa dicoret menghasilkan 2 ya. 2 kali 2 2 4 4 4 kali 2 itu 88 ya, ditambah 6 kali 28, 6 kali 28 itu 6 kali 28 168 ya, sehingga hasilnya adalah 256 yang C ya. Oke, lebih cara menjawab soal yang berkaitan dengan panjang tali minimal biasanya gunakan rumus ini ya. Jadi keliling lingkarannya itu untuk mewakili lengkungan dalam paralon tersebut, sementara ND nya itu untuk mewakili panjang tali-tali yang lurusnya ya. Oke, sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Kita next ya. Gambar di bawah menunjukkan penampang dari 6 buah drum berjari-jari 28. Panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 6 buah drum tersebut adalah sama seperti tadi ya. Kita keluarkan dulu rumus umumnya. PT keliling lingkaran ditambah N dikali D ya. Oke, kemudian lingkaran itu udah pasti rumusnya 2 pi kali R ya, ditambah, nah ini sama seperti tadi, kita hitung dulu ya ada berapa banyak diameter dalam mengikat paralon tersebut. Oke, kita coba hubungkan ya. 1 diameter, 2 diameter, 3 diameter, 4 diameter, 5 diameter, 6 diameter ya. Berarti ada 6 kali diameter. Nah, seperti soal sebelumnya, bagian lengkungnya sudah diwakili oleh keliling lingkaran ya. Ini tinggal 2 kali 22/7 kali jari-jarinya 28 ditambah 6 kali, karena jari-jarinya 28 berarti diameternya adalah 56 ya, karena 2 kalinya dari jari-jari ya. Ini bisa kita coret menghasilkan 4 ya. Kemudian 2 kali 2 itu 4 kali 4 176 ya, ditambah 6 kali 56 336. Hasilnya adalah 512 cm. Nah, masih mudah ya, mudah. Oke, alhamdulillah telah selesai materi untuk
pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung, yaitu ada garis singgung persekutuan dalam, ada garis singgung persekutuan luar, dan ada panjang tali minimal atau minimum. Sekali lagi, apabila dirasa bermanfaat video ini, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Follow terus channel ini supaya dapat pembahasan soal-soal menarik lainnya. Kita next berkaitan dengan bangun ruang sisi datar ya. Di antaranya ada kubus, balok, prisma, dan lima. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian.